Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok teori PAC yang beranggotakan Eselia Stella dengan NIM 2920-081, Agatha Elsa Sonia dengan NIM 29-2020-120, Ana Kristanti dengan NIM 29-2020-131, Nikolaus Christian dengan NIM 29-2020-140, dan Talita Pohan dengan NIM 29-2020-141. Nah, di sini kami akan mempresentasikan teori belajar mengenai teori PAC. Untuk mempergunakan waktu secara efektif, kita langsung mulai saja ke materi yang selanjutnya. Biografi Jean PAC. Beliau lahir di Neuchâtel, Swiss, 9 Agustus 1896 dan wafat pada 16 September 1980. Beliau putra dari seorang profesor bernama Arthur PAC dan Rebecca Jackson. Menikah dengan Valentine Cattany pada tahun 1923 dan memiliki 2 anak. Minat utama pada bidang biologi, terutama moluska. Pada usia 10 tahun, menerbitkan artikel tentang pipit albino. Krisis di masa remaja tentang agama dan filsafat. Dikenal sebagai child psikologis tanpa pendidikan formal atau riset longitudinal terhadap anaknya sendiri. Karena konstruktivisme, epistemologi, genetik, teori perkembangan kognitif, permanen objek, dan egosentrisme. Tertarik pada bagaimana manusia bisa mengetahui sesuatu. Menulis lebih dari 60 buku dan ratusan artikel. Kemudian ada inti dari teori PAC. Yang pertama, proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Yang kedua, pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, ada 3 proses yang mendasari perkembangan individu, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekulibrasi. Yang keempat, perkembangan intekular dilaksanakan pada 2 fungsi, yaitu organisme dan adaptasi. Pada dasarnya merupakan proses mental atau perkembangan manapun penalaran logis. Yang keenam, perkembangan intelektual berlangsung melalui 4 tahap, yaitu tahap sensori atau motor, mulai dari 0 sampai 1,5 tahun, tahap praoperasional 1,5 tahun sampai 6 tahun, tahap operasional konkret 6 sampai 12 tahun, tahap operasional formal 12 tahun sampai ke atas. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada hubungan fungsional antara tindakan fisik dan tindakan mental dan perkembangan berpikir logis anak-anak. Aplikasi teori dalam mengajar matematika. Menurut teori PIASE, guru matematika harus mengetahui tentang perkembangan kognitif siswa, yang bergantung pada siswa itu aktif atau tidak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Sadik dan Mustajab pada tahun 2011. Kemudian, dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006, bahwa tugas utama guru matematika adalah membimbing dalam menemukan cara memecahkan masalah yang mungkin sulit bagi siswa.
serta membimbing siswa tentang cara belajar yang benar, sehingga dengan hal tersebut siswa dapat menggunakan di masa yang akan datang. Menurut Manulang pada tahun 2014. Kemudian, Piaget juga menyatakan bahwa perkembangan belajar matematika anak melalui 4 tahap, yaitu tahap konkret, semi-konkret, semi-abstrak. Cermat dalam menyampaikan dalam matematika yang bersifat abstrak bisa menjadi suatu yang bersifat konkret dan menarik. Selanjutnya, aplikasi teori dalam mengajar matematika. Contoh yang dapat diberikan untuk mengajar matematika. Menurut Maluah tahun 2012, pembelajaran matematika dapat diberikan dengan bantuan alat peraga sederhana, seperti pada materi perkalian atau penjumlahan berulang. Dapat digunakan jajanan kecil, misal permen, untuk memperagakan kepada siswa dengan cara seperti berjualan. Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menjadikan siswa menjadi lebih aktif dibandingkan guru, dan supaya tidak cepat bosan dengan apa yang diajarkan, diperlukan metode belajar yang cepat. Guru dapat menciptakan alat peraga yang menarik minat belajar matematika siswa, termasuk dalam mempelajari materi penjumlahan. Menurut Suwarto tahun 2017, menjelaskan bahwa alat peraga yang baik digunakan untuk pembelajaran matematika, materi penjumlahan jenjang sekolah dasar adalah dengan menggunakan metode konkret. Seperti lidi, pembelajaran matematika menggunakan lidi dalam materi penjumlahan dapat mengasah pikiran siswa saat memecahkan masalah, dapat membantu siswa dalam pembelajaran operasi hitung penjumlahan, dan dapat menjadikan siswa menjadi lebih aktif di kelas, dan lain-lain. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi dalam PPT ini. Kemudian, itu tadi merupakan paparan mengenai teori Piaget yang telah kami diskusikan. Terima kasih.